Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec. Ini tadinya saya mau buat video tentang RTTY ya. Saya mau review tadinya itu ada satu interface. Tapi karena masih ada pembicaraan komentar-komentar lanjutan tentang video saya yang kemarin, yaitu era baru amatir radio. Jadi saya pikir saya perlu menanggapi juga ya, terutama ada komentar yang sangat bagus tuh. Kalau komentar-komentar lain yang misalnya masalah tidak setuju Orari adalah produk Orde Baru, ya itu silakan saja kalau tidak setuju, karena fakta sejarahnya memang begitu kok. Orari itu didirikan itu setelah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Soeharto ya. Jadi kalau nggak ada peraturan itu, Orari itu nggak akan terbentuk gitu. Dan jangan Anda kira bahwa semua amatir radio pada saat itu memang berniat untuk mendirikan Orari, enggak. Ya cuma pada waktu itu orang nggak ada yang berani ngomong. Ya Anda tahu sendirilah situasinya pada saat itu. Bertentangan dengan pemerintah, bisa diteriakin PKI lah, subversi lah, makar lah, segala macam kan. Tapi itu bukan itu yang itu komentar yang nggak mutu juga sebetulnya ya. Ini ada satu komentar yang bagus sekali, yaitu ada teman kita bertanya, Om, kalau misalnya menurut Om itu Orari ini ternyata tidak pengelolaannya tidak baik. Nah terus pengelolaan yang baik menurut Om itu kayak gimana? Nah ini yang ini nih, yang komentar sangat baik gitu ya. Saya perlu menanggapi ini gitu ya, karena ada juga buntutnya komentar itu ya, jangan cuma bisa nyinyir doang, jangan cuma bisa protes doang, tapi nggak tahu gitu solusinya apa gitu kan ya. Jadi saya harus jawab komentar ini, tapi sebetulnya ya sejujurnya ini apa yang ingin saya sampaikan ini adalah seharusnya saya sampaikan dalam paparan visi dan misi ya, pada saat pencalonan apa ya, pencalonan jadi ketua organisasi lah gitu kan, jadi ketum Orari misalnya kan. Nah tapi ya belum tentu juga gitu. Mungkin ke organisasi yang lain gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya, ide saya ini, visi saya itu saya paparkan sekarang ya. Kalau nanti ternyata saya tidak turut serta dalam pencalonan, ya mungkin nanti bisa diadopsi sama calon-calon lain ya, nggak masalah juga. Karena kan tujuannya untuk kebaikan gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan pertama, yaitu salah pengelolaan di Orari itu adalah membawa kode etik amatir radio ke dalam organisasi, dalam kehidupan organisasi ya. Dia berulang kali saya katakan bahwa dunia amatir radio dengan dunia organisasi, walaupun organisasinya itu isinya orang-orang amatir radio, itu tetap dua hal yang berbeda ya. Artinya apa yang terjadi di dunia amatir radio tidak semata-mata harus terjadi juga di di organisasi gitu ya. Di dunia amatir radio, di hobinya ya kita memang bertindak sebagai amatiran. Artinya ya amatiran gitu, namanya juga amatir radio gitu kan. Tapi di dalam pengelolaan organisasinya kita jangan amatiran, bahaya. Nah inilah Orari itu. Jadi mentang-mentang kegiatannya itu amatir radio, kemudian isinya juga orang-orang amatir radio, akhirnya organisasi dikelola dengan amatiran. Nah itu yang nggak pas gitu. Itu yang terjadi di Orari sekarang. Kenapa saya katakan harus dipisahkan ya, dunia amatir radio dengan dunia pengelolaan organisasi, itu dua hal yang berbeda. Salah satunya gini, kita selalu dipaksa membawa kode etik amatir radio itu ke dalam kehidupan berorganisasi. Itu salah itu.
kode etik amatir radio itu dibuat untuk disandingkan dengan kegiatan amatir radio gitu. Bukan untuk berorganisasi. Salah satu contohnya gini yang bikin nggak match dan jadi bikin berantakan. Ada di dalam kode etik amatir radio itu menyebutkan bahwa amatir radio itu harus seimbang. Ya, dia harus mendahulukan pekerjaannya, sekolahnya, keluarganya dibanding kegiatan amatir radio. Ya kan? Nah, itu kode etik itu dimunculkan untuk membuat para pelaku amatir radio ini tidak kebablasan gitu. Artinya jangan sampai hobi dia ini di bidang amatir radio itu jadi bikin rusak keluarganya, sekolahnya, pekerjaannya gitu kan. Itu untuk di kegiatan amatir radio. Tapi kalau kode etik itu ya kita pakai di dunia organisasi, dalam pengelolaan organisasi, kacau jadinya. Kacaunya gimana? Ya itu tadi. 3 bulan lagi IR kita mau expire. Ini dulu ya. Waktu perizinan tuh masih manual ya. 3 bulan lagi udah mau expire ya. Kita udah urus. Kita kasih berkas ke orari lokal ya. Karena melalui lokal kan. Nah, di lokal itu mendep tuh bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Ya kan? Begitu kita tanya, "Udah belum, Om?" "Oh, belum." Nunggu nanti nunggu agak banyak sedikit ininya. Berkasnya gitu untuk menghemat. Udah tanya lagi 2 minggu, 3 minggu, tanya lagi, "Gimana, Om?" "Belum nih, belum sempat nih. Saya lagi ada project di luar kota. Nanti ya, kalau saya udah nggak sibuk baru saya urus." Nah, itu akibat kode etik tuh. Ya. Jadi kode etik amatir radio dipakai di dalam pengelolaan organisasi. Akhirnya banyak tuh kan kejadian itu. Amatir radio sudah memenuhi kewajibannya, 3 bulan sebelum expire udah dia urus gitu kan. Tapi akhirnya begitu sampai di SDPPI itu barang udah IR-nya tuh udah expire duluan. Ya, karena itu tadi keterlambatan. Keterlambatan ini akibat dari penerapan kode etik. Jadi ya kalau misalnya memang pengurusnya lagi pada sibuk, ya kita nggak bisa maksa juga kan, nanti melanggar kode etik kan, kalau dia lagi sibuk dengan pekerjaannya. Nah itu salahnya itu kesalahan yang pertama. Jadi mencampur adukan dunia amatir radio dengan dunia pengelolaan organisasi. Padahal ini dua hal yang berbeda, jangan dicampur aduk gitu. Kemudian orari itu kesalahannya itu ya, karena memang dia ini gaya orde baru ya, jadi kebanyakan pengurusnya orari itu pengurus yang seremonial. Ya, seremonial itu maksudnya gimana? Ya seremonial. Kayak misalnya dulu Pak Setioso, sekarang Pak Abidin. Ya dulu-dulu lah gitu ya. Ada berapa sih ketum-ketum itu yang tidak seremonial? Maksud saya tidak seremonial ini begini. Seseorang dijadikan pengurus itu bukan karena dia itu memang pelaku amatir radio, dia tahu dunia seluk-beluk amatir radio, dia tahu apa kebutuhan amatir radio gitu kan. Bukan karena itu, tapi karena dia pejabat, dia anggota dewan, dia kepala ini, kepala itu gitu loh. Ya kalau misalnya dia itu memang pejabat, dia gubernur, dia bupati, dia tapi kalau memang dia pelaku amatir radio, ya nggak masalah juga. Artinya ya dia bukan seremonial, karena ya dia pelaku, dia pemain amatir radio. Dipasangkannya dia di pengurus itu, ya harapannya karena dia juga pemain, pelaku, ya jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam organisasi itu. Nah, orari ini kan kebanyakan enggak begitu, tapi seremoninya gitu loh. Karena si Anu itu adalah Anu, si Anu itu adalah ini, jabatannya itu gitu kan. Nah, itu ya kalaupun misalnya ya Pak Jokowi itu ya
terus mau dijadikan ketua orari, untungnya apa bagi kita gitu loh. Pak Jokowi itu nggak ngerti apa-apa amatir radio itu. Ya mungkin saja beliau itu dulu pernah amati radio, tapi kalau untuk mengurusi dunia organisasi amatir radio yang begitu kompleks ya ininya, urusan amatir radionya, apa dia ngerti gitu loh. Ya kan? Kayak Pak Setioso itu, apa dia ngerti SOTA? Apa dia itu ngerti POTA? Apa dia itu ngerti NPOTA? Apakah dia itu ngerti FSK, AFSK? Atau dia itu ngerti ada berapa zona? Ada berapa zona CQ? Ada berapa zona ITU? Ngerti nggak tuh sampai ke situ-situ gitu loh? Atau mungkin juga apakah dia tuh mengerti bagaimana cara membangun sebuah repeater, sistem sebuah repeater, walaupun belum pernah ya bikin repeater sendiri, tapi setidaknya dia paham, oh repeater tuh skematik diagramnya kayak gini gitu loh. Gitu. Jadi artinya ya mungkin orang masih berpendapat ya, yang penting kan ketua itu manajerialnya. Ya manajerialnya itu, tapi dia harus tahu juga gitu loh. Dunia anggota dunia hobi yang digeluti oleh anggota dan organisasinya itu. Bukan cuma sekedar manajerial aja. Kalau cuma mengandalkan manajerial, nanti arahnya itu nggak jadi kayak jalan organisasinya tuh nantinya jadinya zigzag gitu. Karena nggak tahu apa yang mau dikerjakan dan ditawarkan gitu kan kepada organisasi dan kepada anggotanya gitu. Nah kemudian kesalahan orari juga ya membiarkan gitu ya organisasi itu dikelola secara amatiran. Ya mentang-mentang kegiatannya memang kegiatan amatir radio dan anggotanya juga para amatir radio, tapi seharusnya organisasi itu tetap dikelola secara profesional ya. Jangan mentang-mentang semuanya amatir, kegiatannya amatir, terus mengelola organisasinya juga amatiran. Yang kayak gimana tuh yang profesional gitu kan? Ya profesional itu kalau sekarang ya orari itu kan pengurusnya itu lebih banyak orang-orang yang gila kekuasaan gitu ya, gila kepengen berkuasa gitu. Setelah dia itu berkuasa, dia tidak melakukan apa-apa demi untuk kemajuan amatir radio di Indonesia, tapi lebih kepada dia itu kepengen dipandang lebih terhormat di antara amatir radio gitu kan, atau bahkan mungkin bisa melakukan ini melakukan itu, mau punya power lah gitu di dunia amatir radio gitu kan, sampai somasi orang, mecat orang gitu kan, menghalangi orang, mengatakan orang kamu belum pantas. Nah itu ininya tuh kebanyakan ya, itu nggak beres itu, akhirnya ya orari begitu aja. Nah kemudian paradigmanya ya, sehingga kalau orang-orang yang jadi pengurus itu lebih banyak yang kepingin berkuasa, akhirnya paradigma yang muncul di organisasi itu ya, pengurus itu seakan-akan ketua yang terhormat gitu, yang harus dihormati gitu kan. Jadi anggota-anggotanya itu jadi kayak rakyat jelata gitu ya, pengurusnya itu adalah raja. Di beberapa kesempatan saya sering kali itu mendengar cerita yang model begitu. Kemudian juga ada kesalahannya juga bahwa di orari itu memvonis bahwa orari itu adalah organisasi sosial gitu, sehingga
nggak boleh ada cari keuntungan, nggak boleh ada cari manfaat di situ ya. Tidak boleh apa ada dapat misalnya dapat uang atau apa, nggak boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah korupsi ya, korupsi, pungli, malak, meras, itu yang nggak boleh gitu. Tapi sepanjang itu memang halal dan apa namanya memenuhi prinsip-prinsip dan norma yang berlaku di masyarakat, ya itu nggak masalah gitu loh. Artinya begini, misalnya dengan apa namanya membuat sebuah majalah gitu kan, kemudian dijual kepada anggotanya, kemudian mendapat untung ya, yang menulis artikel dikasih honor misalnya gitu kan, itu kan ini apa sah itu ya, apa halal gitu. Dia dapat uang itu memang karena ada ininya apa ada imbal apa sebagai imbalan dari jasa yang telah dia perbuat gitu kan. Wah, kalau kita di orari ini harus rela berkorban loh. Lah ini yang kacaunya itu ya. Semua orang disuruh berkorban di orari itu gitu. Ya, akhirnya bagi yang apa kuat berkorban ya berkorban dia kan. Bagi yang nggak kuat tuh gimana? Ujung-ujungnya kan males-malesan juga dia. Ya, jadi ini harus dibalik gitu ya. Jadi kalau selama ini anggotanya itu diperas, diperlakukan seperti rakyat jelata, maka ini harus diubah gitu. Jadi antara pengurus dengan anggotanya itu mirip seperti customer service-nya bank gitu ya. Jadi misalnya nih anggota ada yang bilang, aduh saya mau naik tingkat nih ke yang ke Charlie nih, gimana nih caranya? Nah dijawab sama pengurus, oh iya begini Pak, ini kita bantu. Ini caranya begini. Daftarnya ke situ. Kemudian nanti Bapak kalau bisa ikut pelatihan kami aja. Nah, kami punya punya apa beberapa gudang bank soal gitu ya, yang biasanya ditanyakan pada waktu unar. Gitu. Kapan Pak sempat waktunya? Nah itu. Jadi dibantu gitu. Nah, terus misalnya, waduh ini saya udah bayar. Ini apa duit iurannya, tapi KTA saya kok belum keluar juga. Waduh Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, nah, segala macam. Jadi apa organisasi itu memang benar-benar melayani anggota gitu, memperlakukan anggota itu sebagai orang-orang yang memang harus dilayani gitu loh. Bu, ini kalau sekarang kan terbalik jadinya. Nah, itu jadi paradigma itu harus diubah gitu. Jadi kedepannya ya terserah apa orari atau organisasi lain itu harus dikelola dengan profesional ya. Ya profesional tuh contohnya gini ya, radio Anda rusak, Anda minta tolong ke saya ya karena apa mungkin saya dipandang bisa ngoprek-ngoprek gitu ya. Tapi saya ini tidak buka servis ya. Pekerjaan saya itu bukannya servis. Jadi dalam apa servis menyervis radio itu saya tuh cuma ya mungkin bisa dibilang cuma sekedar hobi gitu kan. Jadi radio itu Anda antarkan ke tempat saya gitu. Seminggu kemudian Anda tanya, Anda telepon saya, gimana Om? Sudah selesai belum? Oh belum, saya lagi ngurusin kandang ayam saya nih. Kandang ayam saya baru dibangun, jadi harus saya full time di situ ya ininya apa urusannya itu kan. Belum sempat Om buka radionya. Udah seminggu tuh. Nah, udah 1 bulan, telepon lagi. Gimana Om? Waduh Om, belum sempat Om. Karena saya nih sekarang lagi ke Medan. Atau saya lagi ke Pekanbaru, atau saya lagi ke Jakarta karena saya ada dinas luar. Udah sebulan tuh, ya kan? Nah, kalau modelnya kayak gitu, bisa nggak Anda menuntut banyak sama saya? Misalnya, atau ngomong, Om, kamu tuh serius dikit dong. Kalau mau bantu, kalau nggak, ngomong nggak. Tuh, apa bisa Anda bilang begitu? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya ya, saya diperlakukan sebagai profesional, Om, ini radio saya rusak. Ya, kalau Om mau dandan, biasanya biayanya berapa? Terus saya sebut. Oh biayanya sekian, upah kerjanya sekian, itu di luar pergantian komponen. Oke, berapa lama Om? Ya butuh waktu seminggu deh untuk pemeriksaan.
Mungkin nanti udah dari seminggu itu kalau udah ketemu ininya nanti bisa ketahuan kapan bisa selesainya gitu. Nah, kalau udah begitu perlakuannya, itu kan berarti profesional ya. Nah, kalau Anda sudah kasih radio itu ke saya, dalam 1 minggu terus belum ada kabar, Anda bisa dong tanya, ini gimana Om jadinya Om? Kemarin nyanyinya kan cuma seminggu. Ya kan? Terus apa namanya? Ya kalau misalnya memang saya juga memang profesional, ya karena sudah diperlakukan dengan profesional dan saya juga harus bertindak dengan profesional. Ya mungkin belum sampai seminggu saya udah menghubungi Om lagi gitu kan. Om ini rusaknya ini nih, komponennya ini yang harus diganti. Totalnya mungkin sekian. Setuju? Setuju. Kalau setuju saya beli, saya gantiin, saya siapin ininya. Nah itu kalau profesional kan. Nah organisasi amatir radio harus dikelola seperti itu gitu, harus dengan profesional. Jadi kedepannya itu organisasi itu harus membayar ya. Harus membayar pengurus dalam artian ya mungkin dalam bentuknya gaji gitu. Nah, sehingga apa? Kalau organisasi itu sudah memperlakukan pengurus itu dengan profesional, maka pengurus itu juga harus bertingkah laku dan bekerja dengan profesional. Ya, mulai dari presidennya atau ketumnya itu digaji. Berapa gajinya? Misalnya 5 juta sebulan gitu kan. Bendaharanya berapa, 3 juta atau berapa ininya kan, sampai kepada kabit-kabit gitu ya. Cuma kalau kabit-kabit itu apa ya, nggak jelas juga tuh job desk-nya ya nanti harus jelas gitu ya. Pengurus tuh kalau digaji, dia tuh digaji karena ada beban kerja ya. Jadi pengurus itu jabatannya tuh harus jelas beban kerjanya tuh apa gitu. Jadi dia dibilang rajin, dia dibilang mengerjakan tugasnya itu tolok ukurnya apa gitu, harus jelas gitu. Kalau sekarang kan nggak jelas. KBOT apa tuh ininya, ngapain tuh KBOT, nggak jelas juga kan. Output dari pekerjaannya pengurus itu nggak jelas gitu. Jadi nanti mungkin pengurusnya itu dibuat misalnya divisi penerbitan majalah misalnya kan. Nah, itu berarti kan job desk-nya jelas di situ. Bahwa dia tugasnya adalah menerbitkan majalah atau buletin atau apa istilahnya gitu. Nah, jadi pengurus-pengurus itu dibayar semua. Jadi nggak ada lagi istilahnya nanti nanti dulu ya, nggak sempet nih, saya lagi sibuk. Nggak bisa lagi. Kalau lu memang sibuk ya lu mengundurkan diri gitu loh. Kenapa? Ente terima gaji. Jadi kalau sudah begitu bentuknya, maka ya Anda lihatlah ini siapa ARRL gitu ya. Coba tuh dengar cerita-ceritanya di internet, itu kan dia dari video-videonya. Sebegitunya loh pelayanan ARRL itu terhadap anggotanya gitu. Jadi ya itu pengurusnya itu dibayar itu ARRL itu. Kemarin ada pernah tuh ada buka lowongan mereka itu untuk nyari pengurus bidang kontes. Kalau Anda tahu YB0NDT, ya dia itu kan koordinator kontes tuh di YBDXC ya. Ya modelnya kayak gitu tuh. Di ARRL itu kan ada banyak kontes ya. Ada 10 meter, ada round up, ada sweep take atau apa ininya kan. Nah itu untuk koordinator kontesnya itu gajinya itu $3.000 sebulan. Kalau dirupiahkan tuh berapa berarti? Sekitar 40-an ya, 40-an juta ya, lebih mungkin. Nah itu jadi untuk kontes koordinator itu digaji di situ. Ya jadi jelas dia. Kalau sudah terima gaji ya maka kerjanya kan harus jelas gitu. Nggak bisa lagi bilang wah saya ini ada kesibukan lain ini segala macam. Kalau sehari 2 hari mungkin aja, tapi kalau sampai berpengaruh dengan kinerja ya itu bisa dipecat gitu kan.
Nah itu, jadi pengurusnya itu digaji, harus digaji lah. Kita nggak bisa ya, kalau selama ini kita mau nuntut apa sama pengurus-pengurus kita itu, memang nggak wajar juga gitu kan. Kita mau nuntut, kamu tuh harus kerja yang benar, kamu harus ini, kamu harus tepat waktu nih segala macam. Wah, digaji enggak gitu kan. Kalau misalnya mau ngurusin urusan kawan-kawan ini tadi harus ngerogoh kocek sendiri gitu kan. Duit minyaknya cari sendiri, mau ngadakan kegiatan itu duit kas nggak cukup, harus minta proposal ke sana ke sini. Ya itu memang sangat tidak profesional ya. Jadi kita juga nggak bisa nuntut banyak gitu kan. Nah makanya ke depan itu harus diubah ya, harus diubah ya. Memang untuk saat ini ya, saya pernah tuh berurusan dengan beberapa ketua lokal dan orda. Ya ada beberapa memang yang bagus ya. Yang bagus ya, memang diantaranya juga ada yang pejabat. Tapi walaupun pejabat, dia memang pemain gitu ya. Pelaku amatir radio. Jadi dia tahu mengelola organisasi itu. Bagus itu. Ada beberapa orda dan ketua lokal. Kalau semua orda dan lokal tuh kayak gitu semua, sebetulnya nggak perlu juga kita keluar rapus pasal 53 itu ya. Tapi sayangnya mereka hanya segelintir, dan mereka juga terjebak pada sistem ya, terjebak pada sistem yang ya masih dikelola oleh para bergajul di Orpus itu gitu. Jadi tipe pengelolaan organisasi itu di Orari itu modelnya ya lebih kepada seremoni gitu kan. Kemudian berorientasi kepada pengurusnya itu kalau bisa ini siap untuk dikorbankan, terutama dalam pendanaan. Nah itu ininya, beratnya itu ya memang ada lah ya yang kuat gitu kan. Tapi pertanyaannya kan seberapa lama, seberapa besar, dan seberapa banyak. Seberapa lama tuh maksudnya seberapa lama orang itu bisa bertahan gitu loh, di mengerogoh kocek pribadi untuk urusan organisasi ya. Kalau dia dalam posisi ketua, berarti cuma 2 periode. Setelah 2 periode dia nggak jadi ketua, terus apa? Mati itu organisasi gitu kan. Kemudian seberapa besar ya? Seberapa besar dia bisa ini mendonasikan itu gitu ya, duit pribadinya itu. Seberapa besar itu gitu kan? Nggak semua juga kan. Kemudian seberapa banyak ya? Seberapa banyak orang yang kayak gitu loh. Seberapa banyak orang yang siap berkorban begitu gitu loh. Kan nggak banyak itu. Nah jadi ke depan itu organisasi amatir radio ya, walaupun kegiatannya itu lebih banyak kegiatan amatir radio, isinya juga para amatir, tapi pengelolaannya harus profesional ya. Salah satunya itu tadi, misalnya dengan digaji gitu kan, dengan pengelolaan uang yang ya yang benar lah ya, yang benar gitu. Nah, terus pertanyaannya apa ya bisa? Ya kalau masalah bisa itu bisa aja, cuma masalahnya mau apa enggak gitu kan. Coba nih ya kita lihat. Ini kecilan kali ya. Jadi kita karena ini adalah organisasi yang berorientasi pada pelayanan untuk anggotanya, ya sudah barang tentu berarti income organisasi itu terutama adalah dari iuran anggota ya. Sekarang kita lihat ya jumlah anggotanya dulu. Anggota Orari itu sekarang ini kalau tidak salah ya itu ada 40 berapa ya, 40.000 ya kalau nggak salah tuh ya, mungkin bisa lebih tuh ya, kita anggap aja 40.000 deh ya, 40.000 orang. Nah organisasi kita ini minta iuran, narik iuran sekarang ini kan 510.000 ya. 510.000 ini nggak logis nih kalau menurut saya ini. 510.000 itu kalau Anda ini kan 5 tahun ya.
Coba Anda bayangin ya, dibagi 5 terus dibagi 12. Berarti cuma 8.500 rupiah per bulan. Ya. Anda bisa apa gitu ya dengan uang 8.500 ini? Bingung juga saya. Kalau menurut saya ini harus dinaikkan. Ya, dinaikkan tuh karena begini pembiayaan untuk operasional organisasi itu cukup besar ya, apalagi di zaman sekarang itu sangat mengandalkan dunia IT. Nah, itu IT itu cukup besar biayanya. Nah, selain itu juga ya memang kayak kita mau bikin artikel, mau bikin tutorial, nah itu narasumbernya itu harus dikasih honor gitu kan. Jadi kalau dengan 510.000 ini saya pikir ini terlalu kecil. Ya, kalau di ARRL itu 510.000 ini setahun ya. Setahun. Jadi kalau 5 tahun itu berarti sekitar 2 jutaan sampai ya bahkan lebih gitu ya. Karena ada kelas-kelasnya juga member di ARRL. Jadi kalau saya lebih mengarahkan kepada misalnya ya 1 juta deh. Ya, 1 juta. Artinya ini untuk 5 tahun, ya kan? Jadi setahunnya ada sekitar 200.000, sebulannya ya sekitar 16.000. Saya pikir nggak begitu berat juga ya, 16.000 kan, 1 bulan ya. Ya, tapi ini dibayarnya sekaligus ya untuk 1 tahun. Nah, dengan anggota misalnya 40.000 ya, iuran 1 juta, berarti kemungkinan kas ya, kas selama 5 tahun ada 40 miliar. Ya nggak usah ada curiga-curiga, nggak usah ada suzon-suzon lah ya. 40 miliar ini kemana, nggak usah dibicarain lagi itu. Ini kita berbicara ke depannya ya. Jadi duit organisasi itu bisa mencapai 40 miliar per 5 tahun. Jadi kalau 1 tahun ada 8 miliar. 1 tahun lah ya, 1 tahun. Kalau begitu, kas 1 bulan kemungkinan bisa mencapai 600 juta lebih, ya, setengah miliar lebih tuh. 1 bulan loh, ya. Nah, ini kemungkinan ya, kemungkinan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ya katakanlah wah anggotanya nggak sampai segitu, anggotanya cuma seperempatnya lah, 10.000 aja, berarti 166 juta ya dalam 1 bulan kemungkinan kasnya. Nah, sekarang kita lihat pengeluarannya. Ini belum ini ya, ini pemasukan ini baru murni iuran anggota ya. Ini belum kalau misalnya nanti ada iklan ya atau donasi atau apa ya, itu bisa nambah lagi itu. Karena kalau Anda sudah bisa membuat artikel atau website yang diakses sampai 10.000 orang ya per bulan atau bahkan mungkin setiap hari, ya ini banyak ini yang bakal beriklan di situ gitu. Itu lebih banyak lagi, bisa lebih banyak daripada pemasukan dari iuran anggota gitu. Oke, sekarang pengeluarannya apa? Tadi seperti saya bilang kan bahwa pengelolaan itu harus profesional. Salah satunya adalah ya pengurusnya digaji. Sekarang kita lihat pengurusnya. Ketum ya, atau presiden. Berapa nih gajinya? 5 juta deh. Gede nggak? Nah, ya lumayan gede ya. 5 juta. Terus
Wakil. Wakil ini nggak usah ada lah ya. Apa gunanya wakil itu? Ngecokin aja. Job desk-nya juga nggak keruan kok. Apalagi kalau ketum ini udah terima gaji, nggak bisa dia bilang apa berhalangan atau diwakilkan itu. Dia harus komit gitu ya. Jadi dia udah terima gaji kok. Ya, nggak usah adalah wakil itu. Sekretaris, oke lah kalau sekretaris ya. Mungkin masih dibutuhkan. Bendahara. Oke. Ini berapa nih sekretaris nih? 4 juta ya. Bendahara juga sama. Terus apa lagi? Kalau di orari itu kan kabit-kabit ya. Kalau saya mungkin menyebutnya divisi deh. Ada berapa divisi? Misalnya divisi kontes, divisi award, divisi artikel ya, divisi apalagi gitu, divisi antena atau apa gitu. Nggak apa-apa, banyak-banyak divisi nggak apa-apa. Tapi yang penting job desk-nya itu jelas gitu loh. Job description-nya apa, beban kerjanya apa gitu kan, sehingga bisa dihitung. Kalau digaji sekian dia sesuai, wajar atau enggak gitu loh. Jadi misalnya ada berapa divisi nih, katakanlah 10 divisi ya, divisi ada 10, misalnya satu divisi itu gajinya berapa, 1.500.000 misalnya ya, wajar nggak Pak? Ini ya kecilan 2 juta deh, tapi 20 juta ya. Nah, kemudian apa lagi ya, kalau masih ada nanti ya ditambahkan lagi gitu kan. Nah, yang kemudian ini ya pasti keluar tuh adalah operasional kantor ya. Berapa ya, listrik, telepon, kertas, ini segala macam, misalnya 20 juta. Sebulan 20 juta cukup nggak tuh ya? Saya pikir cukup ya. Kemudian IT. Nah, ini pengelolaan IT per bulan itu ya, kalau untuk sewa VPS saja mungkin udah sampai 1 juta atau 2 jutaan ya per bulannya gitu kan. Jadi itu dari sewa hardware-nya aja, belum lagi nanti programmernya. Programmernya harus dibayar, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti siapa yang mau ngerjain gitu kan. Anda ya kalau maunya gratisan-gratisan terus tuh susah juga kita ya. Saya pernah tuh kemarin ada perdebatan ini kan. Ini kenapa biayanya gede banget untuk ininya website kontesnya ini? Saya bilang ya memang harus, karena kan kita memprediksi ini ada sekian ratus orang yang akan mengakses website itu secara bersamaan. Ya, kalau skala kontesnya itu cuma lokal-lokal aja ya mungkin nggak terlalu takut kita untuk down. Ya, jadi hanya dengan kapasitas proses 20 aja udah cukup gitu kan. Tapi kalau pesertanya itu sampai 500, 600 dan mengakses sekaligus, nanti down jadi masalah pula kita kan. Nah, makanya ya ada rupa ada harga gitu ya. Artinya ya kalau mau gratisan ya begitu ininya, kalau mau murahan ya begitu, kalau mau profesional ya begitu juga gitu ya. Makanya ini IT harus dibayar gitu. Artinya begini, pada saat nanti ada masalah, kita mau nggak mau ya pokoknya itu orang IT, karena lu udah terima duit ya lu harus kerjain gitu. Kalau ada trouble malam itu juga harus berangkat gitu. Kita nggak mau tahu gitu kan, karena mereka udah terima duit gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya ya nanti dulu ya, sabar ya, saya lagi di luar kota, ini nggak bisa begitu. Oke, untuk IT berapa misalnya per bulan yang kita budgetkan di 5 juta ya. Terus apa lagi selain ininya? Ini dulu ya, kita lihat nih total pengeluarannya berapa. Berarti total pengeluaran sekitar 58 juta. Ya. Berarti sisa kas 1 bulan ada berapa? Berarti ini dikurang
ada 100 juta. Ya, 100 juta ini. Nah, 100 juta ini dipakai untuk apa? Ya inilah, divisi kontes, ngaya ngurusin kontes. Masa ya kontes mau tiap bulan? Apa nggak bosen? Ya, tapi kalau misalnya mau tiap bulan, ya silakan aja. Duitnya ada tuh, ya kan? Kontes, terus apa lagi? Award, apa lagi? Misalnya apa? Webinar, ya, bikin tutorial, terus majalah, artikel-artikel gitu ya. Atau kalau perlu misalnya organisasinya itu beli ini apa, beli royalti kepada ARRL tuh, buku dia Amateur Radio Handbook misalnya, bayar tuh, dibeli berapa gitu ya. Kemudian sewa penerjemah ya, dicetak ulang dalam bentuk bahasa Indonesia. Wah, laku keras itu pasti, ya kan? Nah, itu dijual ke anggota membernya itu cuma misalnya 50.000 per buku misalnya kan. Nah, untuk yang bukan member misalnya 300.000 atau 400.000 gitu kan. Wajar dong kalau mau murah jadi member gitu. Nah, jadi ininya belum lagi nanti misalnya ya, ini acara-acara terpusat ya, terpusat dalam artian yang dilaksanakan oleh pusat HQ. Ya, kalau misalnya nanti mau dilaksanakan di on the spot, misalnya di daerah tertentu, di wilayah tertentu gitu kan, ya bisa juga. Ya, mungkin nanti dengan stok dana ini tadi dari pusat bantu misalnya transportasi dan honor untuk narasumber misalnya kan. Ya, misalnya gini, ada lokal mana ya, lokal katakanlah lokal Surabaya gitu, kepengen ngundang Pak Omno misalnya kan. Nah, jadi ada dana sharing ya, jadi peserta seminar itu hanya bayar sekian gitu, selebihnya itu ditanggung oleh HQ. Jadi untuk honor Pak Omno, mungkin transportnya segala macam itu dibiayai oleh HQ. Nah, untuk akomodasinya akomodasi, konsumsi dan tempat acara itu ditarik dari bayaran peserta di sana gitu ya. Itu bisa begitu ini ya kan. Nah, jadi kayak gitu loh. Ini gambaran ini aja dulu, apa gambaran kasar lah gitu ya, sekilas nih, hitung-hitungan sekilas doang gitu kan. Ya syukur-syukur kalau misalnya 40.000 anggota orari itu begini semua. Anda bayangin setengah M 1 bulan tuh mau ngapain Anda itu ya. Jadi tapi kenapa tuh tidak bisa dilaksanakan pada saat orari yang sekarang? Nah, ini juga ya, jadi apa, kita teriak-teriak organisasi orari itu tidak boleh ada organisasi lain di dalam organisasi lain gitu ya. Padahal orari itu sendiri ada 3 organisasinya ya. Ada organisasi lokal, daerah, dan pusat. Kenapa saya bilang ada 3 itu organisasinya? Itu ya karena lokal ada muslok sendiri ya, yang menurut ADART itu independen ya, tidak bisa diganggu gugat oleh Orda dan pusat gitu kan. Begitu juga Orda gitu ya. Iurannya juga bayar sendiri-sendiri kan, jumlahnya juga beda. Jadi sebetulnya ada organisasi dalam organisasi gitu. Cuma kalian aja yang tidak mau mengakui. Nah, divisi saya ini, apa visi ke depan itu, menurut hemat saya ya, itu harus dipertimbangkan lagi itu keberadaan lokal dan daerah. Ya, kalau dulu memang lokal dan daerah itu sangat membantu bagi amatir radio ya dalam hal perizinan, karena waktu itu perizinan masih manual. Ya, perizinan manual itu ya harus ini apa? Harus mengurus izinnya itu kalau misalnya nggak ada lokal sama daerah ya repot juga ya. Dan jadi kalau kedepannya ya dengan perizinan yang sudah diambil alih penuh oleh SDPPI itu nggak ada kepentingan lagi akhirnya kan. Lokal dengan daerah tuh gimana tuh, apa masih mau dipertahankan gitu, maksud saya
Kalau misalnya dengan metode yang model seperti saya ini kan semuanya itu iuran itu ditumpuk di eh, pusat ya. Nah nanti yang di lokal dan di daerah itu ya nggak perlu ada ini lagi, nggak perlu ada organisasi resmi misalnya Porda ini ya, itu ada Orlok itu. Kita juga bukan pemerintahan ya, nggak perlu juga tuh sebetulnya ada sampai itu. Ya kalau misalnya dibilang oh ini cabang ya, cabang dari organisasi pusat ya, cabang di ini aja, cukup di tingkat daerah saja, di tingkat provinsi, atau kalau perlu langsung di kabupaten kota gitu loh. Nggak perlu ada di tingkat provinsinya, langsung aja dari kabupaten ke apa tingkat kabupaten kota itu ya ke pusat langsung gitu. Nah, jadi kalau iurannya itu ditumpuk semua ya di pusat, maka akan terjadi subsidi silang. Ya kalau sekarang ini kan lokal yang jumlah anggotanya itu sedikit, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kenapa? Duit kasnya juga dikit. Ya, dia mau pinjam duit kas dari lokal lain kan nggak boleh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya semuanya itu ditumpuk di pusat, ya lokal-lokal ini tadi, daerah-daerah ini kalau mau ngadain acara, ya dia tinggal minta aja ke pusat gitu kan. Pusat duitnya banyak. Ya, bulan ini mungkin dari 100 lokal hanya 2 lokal misalnya yang mengadakan acara, berarti kan iuran-iuran yang tadinya tidak terpakai di lokal-lokal yang 98 itu bisa dibantu kan untuk di lokal yang 2 melaksanakan ini kan. Jadi lokal atau daerah mana yang ingin melaksanakan sebuah kegiatan itu bisa disupport gitu sedemikian rupa sehingga acaranya tuh besar dan bermanfaat gitu akhirnya gitu. Nah itu jadi itu konsepnya ya. Jadi memang harus benar-benar profesional ya. Nggak bisa kita amatir-amatiran, itu udah nggak ini lagi ya. Kalau kita masih berprinsip bahwa wah ini organisasi sosial, nggak boleh ada ini dapat uang dari organisasi. Ya kalau malak, pungli, korup ya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan digaji secara resmi gitu kan, dengan job desk yang jelas, itu halal, nggak masalah gitu kan. Dan yang terakhir adalah tidak lagi menempatkan orang-orang yang seremonial gitu ya, kayak misalnya pejabat ya, kayak Pak Sutioso, Pak Abidin, Pak Jokowi gitu ya. Kalau memang misalnya mereka itu mau memberikan sumbangsi ya kepada organisasi, ya boleh-boleh aja, jadikan mereka itu anggota kehormatan ya, jangan jadikan pengurus. Nah, itu karena kan banyak juga orang-orang yang misalnya setelah berjasa dengan Brimob, nah jadi ini jadi anggota kehormatan gitu ya, warga kehormatan Brimob gitu kan. Tapi kan dia nggak jadi diangkat jadi danki gitu kan, nggak bisa dia itu. Kenapa? Ya dia bukan Brimob gitu loh. Ya, jadi orang-orang yang seremonial itu, pejabat-pejabat itu ya boleh-boleh aja, tapi jadikan anggota kehormatan, jangan jadikan pengurus. Pengurus itu orang-orang yang memang harus benar-benar mengerti masalah gitu. Ya, jadi karena ini yang diurusin adalah orang-orang amatir radio, ya dia harus mengerti masalah amatir radio. Itu yang jadi pengurus gitu. Nah, bagi mereka-mereka yang seremoni-seremoni ini tadi, ya jadikan anggota kehormatan gitu. Kita hargai mereka, kita hormati mereka atas jasa-jasanya kepada organisasi, ya tempatkanlah. Tuh. Kita jadikan mereka anggota kehormatan. Karena ya sejatinya mereka tuh bukan amatir radio gitu kan. Kecuali kalau misalnya memang ya mereka benar-benar amatir radio gitu ya, pemain betul, ya silakan saja, kebetulan kalau gitu kan. Ya pejabat ya, dia memang pelaku juga amatir radio, ya jadikanlah dia pengurus, nggak masalah. Tinggal lagi gimana caranya tuh dia mengatur antara pekerjaan dia dengan organisasi gitu kan. Nah itu jadi seperti itu ininya. Ya itu memang mimpi ya, tapi bukan mimpi juga sih sebetulnya, sudah pernah terjadi ya di luar negeri itu banyak tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya memang ada organisasi di Indonesia yang diurus seperti itu gitu, nanti bisa kayak ARRL tuh
RRL itu 160-an ribu anggotanya itu. Dan hampir berapa puluh ribu itu dari luar Amerika. Ya. Bukan amatir radio Amerika ininya anggotanya gitu. Tapi banyak juga yang dari luar negeri. Ya, kalau kita mengelola organisasi kita dengan baik seperti ARRL itu, ya bukannya tidak mungkin Malaysia, Brunei, Singapura, mungkin Filipina gitu kan, itu juga akan menjadi tertarik untuk menjadi anggota gitu kan. Ya, itulah sekilas jawaban saya terhadap komentar kawan kita. Intinya adalah bagaimana mengelola organisasi amatir dengan profesional, itu kuncinya. Jadi kegiatannya kita memang amatir, tapi dalam mengelola organisasinya kita harus profesional. Oke, itu dulu. Nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang FSK atau interface FSK. Ada bagus nih. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya dari Yankee Bravo for Hotel Quebec 73.